Nomor 2, seorang murid bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut. Kecuali murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya. Bahkan murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Para murid yang mengikuti les guru tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik dari murid tersebut. Sekarang kita dengarkan dan kita amati skenario coaching di kasus yang kedua. Pagi Bu, bisa saya minta waktunya? Soalnya ada yang ingin saya bicarakan. Pagi Nak, tentu sangat boleh Nak. Apa yang ingin kamu ceritakan kepada Ibu Nak? Terima kasih Bu. Begini Bu, beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman di kelas. Karena saya merasa kurang nyaman, saya merasa kurang adil diperlakukan oleh Ibu Dina, guru matematika kami Bu. Jadi apalah yang bisa Ibu bantu dengan ketidaknyamananmu itu? Apa yang kamu inginkan dari diskusi kita ini? Saya ingin mendapatkan solusi dari masalah saya Bu. Terus ada lagi Nak yang lain? Saya ingin Ibu Dina memperlakukan saya dengan adil dan saya ingin tahu apakah yang harus saya lakukan Bu. Coba kamu ceritakan Nak, apa yang kamu pikirkan? Begini Bu, pada mata pelajaran matematika, Ibu Dina membuka les privat dan sebagian besar siswa mengikutinya kecuali saya. Nah, saya merasa tidak nyaman karena Ibu Dina itu pernah menyindir saya. Terus selain itu ada lagi nggak Nak yang kamu rasakan? Selain itu Bu, saya tidak nyaman terhadap sindiran Ibu Dina. Saya juga merasa ibu itu tidak adil dalam memberikan nilai kepada saya, di mana nilai siswa yang mengikuti les privat lebih tinggi dibandingkan saya Bu. Berarti Nak, kalau Ibu lihat ada dua di sini masalahmu ya. Yang pertama, kamu merasa Ibu Dina menyindir kamu karena kamu tidak ikut les. Yang kedua, kamu merasa tidak adil dengan nilai yang diberikan oleh Ibu Dina. Itu kan Nak? Iya Ibu. Benar sekali Ibu. Nah, itulah yang saya rasakan. Jadi pertama masalah saya adalah merasa kurang nyaman karena Ibu Dina sering menyindir saya Bu. Mari kita bahas yang itu dulu ya Nak ya. Nah, Ibu mau tanya, kenapa kamu merasa Ibu itu menyindir kamu? Karena ketika teman saya bisa menjawab soal yang diberikan Ibu Dina, Ibu itu bilang, nah inilah contoh kalau anak murid yang sudah ikut les privat. Selain itu ada lagi nggak yang dikatakan oleh Ibu Dina? Tidak ada Bu, tapi Ibu Dina sering mengulang-ulang pernyataan yang sama. Sehingga saya merasa ibu itu sedang menyindir saya. Terus apa yang kamu lakukan dengan perasaan kamu itu? Saya sudah bertanya kepada teman-teman Bu, apakah mereka merasakan seperti apa yang saya rasakan? Mereka mengatakan tidak Bu, karena mereka semua kan ikut les privat. Apakah kamu pernah menanyakan itu langsung kepada Ibu Dina tentang perasaanmu itu? Belum pernah sih Bu, saya takut. Kenapa kamu takut Nak? Galak nggak Ibu itu kira-kira? Tidak sih Bu, malah ibu itu sebenarnya baik. Apa sebaiknya saya membicarakan hal tersebut dengan Ibu Dina ya Bu ya? Menurut Ibu sih harus seperti itu Nak. Bicara dulu sama Ibu Dina. Baiklah Bu, saya akan mencoba menemui Ibu Dina dan menyampaikan keluh kesah saya. Selanjutnya, bagaimana dengan pembicaraan nilai itu ya Bu? Saya merasa tidak adil dengan nilai yang saya dapat Bu. Kenapa kamu berpikir begitu Nak? Begini Bu, saya kan dari SD sampai SMP selalu juara kelas. Dan saya juga sudah belajar keras. Tetapi kenapa ya Bu, nilai saya selalu rendah? Selama ini apa langkah-langkah yang kamu buat? Selama ini saya hanya menduga-duga sih Bu. Pernah nggak kamu memberitahu hal itu kepada Ibu Dina?
Jujur saja belum pernah, Bu. Tapi setelah mengikuti les privat, nilai teman-teman saya jadi lebih tinggi dibandingkan nilai saya, Bu. Baik, Ibu paham perasaan kamu. Kira-kira solusi apa yang kamu inginkan dari masalah itu? Kira-kira apa ya? Bagaimana, Bu, kalau saya menemui Ibu Dina dan mengkonfirmasi kenapa nilai saya rendah? Nah, bagus itu. Setelah kamu ketemu dengan Ibu Dina, kan bisa disampaikan langsung, Nak. Saya akan menyampaikan bahwa saya tidak ikut les dan apakah itu mempengaruhi nilai saya? Coba aja dulu lakukan, Nak. Kemudian, kira-kira apa kekuatan yang kamu miliki jika kamu tidak ikut les dan kamu layak mendapat nilai yang tinggi? Apa kira-kira kekuatan kamu? Saya suka belajar, Bu. Sepulang sekolah, pada sore harinya dan malam harinya saya selalu mengulang pelajaran dan mencatat hal-hal yang belum saya pahami sebagai refleksi buat saya, dan saya selalu mencari materi yang tidak saya pahami dari internet dan menanyakan kepada bapak dan ibu guru di sekolah. Tetapi Bu, akhir-akhir ini saya sering membantu orang tua saya ke ladang karena bapak saya sedang sakit, Bu. Oh, memang sih apa yang kamu lakukan itu sangat baik. Tapi kan walaupun membantu orang tua jangan sampai mengganggu waktu belajarmu, Nak. Sebenarnya mempengaruhi, Bu, karena waktu belajar saya berkurang dan saya cepat lelah dan mengantuk. Apa karena itu ya, Bu, penyebabnya makanya jawaban-jawaban ujian saya itu saya anggap benar, ternyata salah sehingga nilai saya menjadi rendah. Nah, itu pentingnya memberitahu kepada Ibu Dina. Jadi kan kalau selama ini bisa saja kamu tidak maksimal belajar, makanya nilaimu jadi seperti itu. Iya ya, Bu. Saya akan mencoba menemui Bu Dina. Jadi, apa yang akan kamu lakukan sekarang, Nak? Saya akan meluangkan waktu saya, Bu, di malam hari dan belajar. Dan saya akan meminta bantuan dari teman-teman yang ikut les privat mengenai pelajaran yang kurang saya pahami. Nah, ide bagus itu, Nak. Ayo, segera dilaksanakan. Baik, Ibu. Terima kasih ya, Bu, sudah meluangkan waktunya. Iya, Nak. Sama-sama. Semangat terus ya. Sebagai seorang pengamat, setelah saya melihat dan mendengar jalannya coaching dari kasus 2 ini, saya mencatat hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, dari segi tujuan utama, di sini coach sudah sangat bagus mendorong coachee sehingga coachee bisa menyampaikan tujuan yang sudah dicapai dengan jelas. Dari segi identifikasi, pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh coach sudah merupakan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat terbuka sehingga mampu membuat si coach memberikan respon dengan lancar, dan coach mampu mengeluarkan solusi dari dalam dirinya sendiri untuk menangani masalah yang dihadapi. Dari segi rencana aksi, coach memberikan pertanyaan pengambilan keputusan, di mana hal tersebut membuat coach mampu membuat keputusan mandiri mengenai rencana aksi yang akan dilakukan. Dari segi bertanggung jawab, coach dapat menyelesaikan persoalannya sendiri yang mencerminkan sifat bertanggung jawab. Tentunya dengan tujuan coach, dengan tuntunan coach, di mana coach secara umum sudah memenuhi aspek model Tirta.